Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas materi persamaan kuadrat lagi. Nah, sekarang kita akan belajar jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nanti saya akan jelaskan tentang konsepnya, kemudian contoh, dan ada 5 soal berkaitan dengan uji pemahaman kalian. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, yang pertama kita ulas kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c itu adalah anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu sendiri adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Kemudian untuk rumus hasil kalinya, x1 dikali x2 adalah c per a. Nah, agar lebih memahami konsep jumlah dan hasil kali, kalian perhatikan contoh berikut. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0, tentukanlah yang a, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, dan b, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, karena di sini kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, maka step yang pertama itu adalah cari dulu nilai A, B, dan C dari si persamaan kuadratnya ya. Oke, kita temukan bahwa di sini nilai A-nya itu adalah 2 ya, yang di depan X kuadrat. Kemudian nilai B-nya adalah min 5 yang di depan X, dan nilai C-nya itu adalah 6 yang sendiri. Kemudian kita akan mencari penjumlahan dan juga perkaliannya. Oke. Cari penjumlahan. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, tadi kan B-nya min 5 ya. Berarti min ketemu min plus 5 dibagi A. A-nya itu adalah 2. Oke, ini adalah penjumlahannya. Kemudian kita mau nyari perkalian atau rumus hasil kalinya. Rumusnya yaitu X1 dikali X2, hasilnya C per A. C-nya itu adalah 6, A-nya itu adalah 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Oke, setelah mendapatkan rumus jumlah dan juga rumus hasil kalinya, kita uraikan si soalnya. Soalnya yaitu yang A ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, dari soal ini kan belum muncul penjumlahan dan juga perkalian. Maka tugas kita adalah memanipulasi bentuk soal itu agar muncul penjumlahan dan juga perkalian ya, sesuai dengan rumus yang tadi kita temukan. Oke. Maka di sini saya akan mengingatkan kalian kembali tentang konsep aljabarnya ya, yaitu bentuk dari ketika ada X1 ditambah X2 dikuadratkan, maka kita bisa uraikan menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Nah, kalau kita perhatikan ternyata si X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini adalah bentuk soalnya ya, soal di bagian A. Nah, maka yang akan kita carikan si X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita rubah bentuknya sesuai dengan aljabar ini ya, menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi ya, ini karena ini pindah ke sini jadi negatif ya, 2X1 X2. Oke, tinggal kita substitusikan saja ya. X1 ditambah X2 itu kan tadi 5 per 2 kan ya ini. Berarti 5 per 2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2 itu kan 3 dikali 3. Nah, maka ketika 5 per 2 dikuadratkan maka atas bawah harus dikuadratkan ya. 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan adalah 4, dikurangi 2 kali 3 adalah 6. Kemudian kita samakan penyebutnya ke 4 ya. Oke. 25-nya tetap, berarti ini tinggal 6 dikali 4 adalah 24. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Oke, ini untuk yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian untuk yang poin B, 1
1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini juga sama ya, kita manipulasi bagaimana caranya agar muncul jumlah dan juga kali gitu kan. Nah, pertama stepnya akan kita buat samakan penyebutnya menjadi X1, X2. Berarti sisanya tinggal kita kali silang aja nih, cara mudahnya ya. Berarti X2-nya ke kiri ya, X1-nya ke kanan. Nah, posisi ini boleh kita tuker ya menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Ini udah sesuai ya, ada penjumlahannya dan juga ada perkaliannya. Untuk penjumlahannya itu kita rubah menjadi 5 per 2 ya, sesuai dengan yang tadi kita temukan yang ini. Nah, untuk X1 kali X2 nya adalah 3, berarti dibagi 3 sama dengan 3 itu kan ibarat 3 per 1, berarti kita buat perkalian kita balik ya, 5 per 2 dikali 1 per 3, berarti 5 kali 1 adalah 5, 2 kali 3 adalah 6. Jawabannya 5 per 6. Oke, lanjut kita bahas untuk soal uji pemahaman dari materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk tipe soal yang pertama, yaitu akar-akar persamaan x kuadrat min px ditambah 25 sama dengan 0 adalah alfa dan juga beta. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0, maka nilai P adalah, nah, untuk menyelesaikannya kita cari dulu nilai A, B, dan juga C-nya dari persamaan kuadrat ya. Oke, di sini A-nya, lihat di sini depan x kuadrat itu kan seolah-olah tidak ada angka kan. Padahal di situ ada angka 1 ya. Berarti A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya itu yang di depan X itu adalah min P ya. Dan C-nya adalah 25 yang sendiri gitu kan ya. Nah, kemudian kita akan mencari rumus jumlah dan juga hasil kalinya. Nah, untuk jumlah yang semula X1 ditambah X2 gitu ya. Karena di sini akar-akarnya adalah alfa dan juga beta, maka menjadi alfa ditambah beta. Nah, rumusnya itu kan min B per A ya. B-nya itu kan min P, berarti min ketemu min, jadinya positif P dibagi A-nya 1. P dibagi 1 nilainya P. Kemudian untuk alfa dikali beta itu kan C per A ya. Maka C-nya 25, A-nya 1. 25 dibagi 1 adalah 25. Oke. Sudah ada rumus jumlah dan juga hasil kali akar-akarnya. Kemudian kita lihat informasi dari soal selanjutnya ya, yaitu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah memanipulasi bagaimana caranya dari si alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ini muncul penjumlahan dan juga perkalian. Nah, maka kita bisa manfaatkan konsep aljabar tuh ya. Kita ingat kembali, yaitu ketika ada alfa ditambah beta kuadrat akan menjadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah 2 alfa beta. Nah, ini kan sama seperti bentuk soalnya kan ya. Nah, maka si alfa plus beta kuadrat ini tetap. Nah, 2 alfa kali betanya itu pindah kan jadi min ya. Min 2 alfa kali beta sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, sesuai dengan bentuk soalnya ya. Berarti bentuk soal yang semula alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0 akan menjadi yang ini nih. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Alfa ditambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta sama dengan 0. Nah, alfa plus betanya kan udah ada tuh, yaitu si P kan. Dikuadratkan dikurangi 2 dikali alfa kali betanya juga sudah ada, yaitu 25 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi P kuadrat dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya, maka kita bisa manfaatkan rumus ABC ya, dimana rumusnya yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi
2A. Nah, dari mana ABC-nya? ABC-nya itu dari sini nih, dari persamaan kuadrat yang baru ya. A-nya itu adalah 1 ya, yang di depan P kuadrat. B-nya itu kan nggak ada kan di sini, P-nya berarti 0 kan ya. Nah, kemudian C-nya itu adalah min 50 yang sendirian. Nah, substitusilah ke rumus ABC-nya. Maka min B 0 kan di situ ya. Plus minus akar B kuadrat itu 0 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 50 dibagi 2 kali 1. Hasilnya kita taruh sebelahnya ya. 0 kan tidak perlu ditulis ya, tinggal plus minus akar min 4 dikali 1 kan min 4. Min 4 dikali min 50 adalah positif 200 dibagi 2. Oke, untuk yang 200 ini kita bisa sederhanakan ya dengan memecahnya menjadi perkalian yang salah satunya bisa diakarkan menjadi 100 ya dikali 2. Nah, maka di sini hasilnya berubah nih. Plus minus akar 200-nya berubah jadi akar 100 adalah 10, akar 2 tetap. Nah, dibagi 2. Kemudian kita sederhanakan ya, plus minus 10 dibagi 2 adalah 5 akar 2. Nah, kita mau nyari akar-akarnya, berarti kan akar-akarnya ada 2 ya. Yang pertama itu kita pakai yang positif ya, yaitu 5 akar 2. Dan yang kedua kita pakai negatif menjadi min 5 akar 2. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang bagian B. Oke, untuk yang nomor 2, akar-akar persamaan X kuadrat ditambah A dikurangi 3 dikali X ditambah A sama dengan 0 adalah P dan Q. Apabila 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 2, nilai A yang memenuhi adalah, nah sama seperti soal sebelumnya, kita cari dulu nilai A, B, dan juga C dari persamaan kuadratnya. Oke. Yang pertama nilai A depan X kuadrat itu kan ada 1 di sini ya. Oke. B-nya depan X itu adalah A min 3 dan C-nya yang sendiri yaitu A. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah dan juga hasil kali. Nah, lihat di sini akar-akarnya itu adalah P dan juga Q. Maka untuk rumus jumlahnya kita gunakan P plus Q gitu kan ya. Oke, yang pertama P plus Q rumusnya adalah min B per A. B-nya tadi A min 3 ya, berarti min A min 3 dibagi A-nya adalah 1. Kalau dibagi 1 hilang ya satunya. Kemudian minnya itu kan kalikan ke dalam. Min dikalikan A berarti min A. Min ketemu min berarti plus 3. Oke, ini P plus Q-nya. Kemudian kita mau nyari perkaliannya menjadi P dikali Q. Rumusnya adalah C per A. Oke, C-nya itu adalah A dan A dari soal itu adalah 1. A dibagi 1 adalah A gitu kan ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya yang dari soal itu adalah 1 per P ditambah 1 per Q hasilnya 2. Nah, gimana caranya kita memanipulasi si bentuk soal ini agar muncul penjumlahan seperti yang kita cari tadi ya, dan juga perkaliannya. Oke, berarti caranya adalah kita samakan penyebutnya menjadi P kali Q gitu kan ya. Nah, kemudian cara sederhananya kita buat Q itu ke kiri ya, dan P-nya itu ke kanan. Maka hasilnya menjadi Q ditambah P sama dengan 2. Nah, untuk posisi Q ditambah P ini boleh kita tukar menjadi P ditambah Q per P dikali Q sama dengan 2. Nah, untuk P ditambah Q itu kan nilainya adalah min A ditambah 3 ya. Kita tulis di sebelahnya ya. Tadi P ditambah Q adalah min A ditambah 3 dibagi P kali Q-nya adalah A ya. Ini sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan kali silang ya.
2-nya boleh dikali dengan A menjadi 2A sama dengan min A ditambah 3. Oke, selanjutnya si A-nya itu kan pindah jadi positif. Jadi 2A ditambah A sama dengan 3. 2 tambah 1 adalah 3A sama dengan 3. Maka nilai A itu adalah 3 dibagi 3. Nah, A-nya adalah 1. Nah, jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Untuk nomor 3, 4, dan 5 akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.